Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali dengan berita hari ini, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Mahfud MD ungkap kasus impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai. Ini kata staf Sus Sri Mulyani. Tempo.co Jakarta. Staf khusus Menteri Keuangan Kemenko bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menanggapi kasus dugaan pencucian uang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan impor emas. Kasus itu diungkap oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat rapat bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Prastowo mengatakan pada saatnya nanti Kemenko akan menyampaikan secara detail. Yang pasti seluruh informasi dan hasil analisis kami tidak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, ujar dia kepada Tempo melalui pesan pendek pada Kamis malam 30 Maret 2023. Dia juga menuturkan Kemenko turut mencermati informasi yang di khusus yang berkembang, termasuk yang dibahas di rapat bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Kami menghormati proses yang berlangsung di Komisi 3 DPR, ucap Prastowo. Cerita kasus impor emas batangan itu bermula saat Mahfud menjelaskan soal adanya kekeliruan di pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal data transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kemenko. Menurut Mahfud, ada bawahan Sri Mulyani yang menutup-nutupi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenko. Data yang baru diterima oleh Sri Mulyani pada 13 Maret 2023 dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ipan Yustiavandana sebelumnya sudah dikirimkan, di mana di dalamnya termasuk nilai transaksi 189 triliun rupiah. Tapi kata Mahfud, bawahan Sri Mulyani itu menyatakan tidak ada laporan soal dugaan pencucian uang tersebut. Oh, nggak ada Bu, nggak pernah ada, kata Mahfud menceritakan saat rapat bersama Komisi 3 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube DPR Republik Indonesia pada Rabu 29 Maret 2023. Ia tidak menjelaskan detail siapa pejabat Kemenko yang menutup akses tersebut. Hanya mengatakan bahwa itu pejabat tinggi eselon 1. Ini informasi yang tahun 2020, kata Mahfud menerikan Sri Mulyani. Nggak ada jawabnya. Namun ketika hal itu ditanyakan kepada Kepala PPATK, kata Mahfud ternyata ada surat yang dimaksud. Kemudian baru dicari surat yang isinya menyebutkan dugaan TPPU. Di dalam surat tersebut ada yang sudah masuk pada 10 Juni 2009 sampai yang terakhir 11 Januari 2023. Totalnya ada 300-an surat. Ketika akhirnya sampai ke Sri Mulyani, menurut Mahfud, isi suratnya berbeda dengan yang dilaporkan PPATK. Nilai transaksi dugaan TTPU cukai dengan 15 entitas sebesar 189 triliun rupiah. Tapi pelaporannya menjadi pajak. Sehingga ketika diteliti, yang di dalam laporan tersebut ada banyak perusahaan dan pajaknya kurang, padahal itu merupakan pelaporan cukai. Apa itu emas ya? Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam suratnya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki, emasnya sudah jadi. Kok bilang emas mentah, kata Mahfud. Kemudian Mahfud melanjutkan, pihak Bea Cukai mengatakan bahwa itu merupakan emas mentah yang dicetak di Surabaya. Kemudian dicari pabrik emas itu di Surabaya, ternyata tidak ada. Itu menyangkut uang miliaran, nggak diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenko, tutur dia. Padahal laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK. Bahkan diberikannya tidak menguatkan surat.
tidak menggunakan surat, tapi data langsung oleh Kepala PPATK dan diterima oleh Kemenko yang diwakili Direktur Jenderal Bea Cukai, Inspektur Jenderal, dan 2 orang lainnya. Nih serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun nggak muncul, tahun 2020 dikirim lagi. Nggak sampai ke Bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih tahu. Dan dijelaskan tadi yang salah, ucap Mahfud. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari berita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih bagi yang sudah menonton channel ini, dan jangan lupa dukung subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita bisa terus menginfokan mengenai berita-berita terbaru. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.